Sampai di situ sudah tidak ada yang saya ingatkan. Nanti pagi baru saya bisa ingat lagi apa. Setelah saya lihat istri saya terbaring di bawah reruntuhan, setelah itu tidak ada lagi yang saya bisa ingat. Mas Farouk, ya harus janji nih, bawalah mertuanya ke sini. Kasihan, apalagi anak pertama, istrinya tadi. Saya bisa bayangkan itu, ya. Juga biar seneng juga mertua ya. Oke. Yang waktu itu istrinya meninggal ada juga kan di sini? Ada ya? Dapat juga di sini. Oh iya. Nama saya Suwardi, pangkat Sersan 1. Saya Abid Dikmaba PK 2015. Oh, Suwardi. Suwardi dapat di mana? Siap izin Bapak di Mana? nomor 2, Pak. Oh, yang nomor 2. Siap. Nama istri saya almarhumah Gita Sutriani. Usia perkawinan kami baru 1 tahun 25 hari. Aduh. Apa kabar? Siap. Terus anak berapa? Siap belum. Oh, belum, kebetulan belum. Siap. Yang hamil waktu itu bukan sih? Enggak lagi hamil ya? Siap, baru 2 minggu. Tapi sudah mulai hamil waktu itu. Siap. Waduh. Ya saya ikut prihatin. Tapi ya Mas Wardi harus terus ya. Siap. Apalagi sudah dapat rumah. Ya udah ya ajalah mertua ke sini ya untuk supaya mungkin senang, ya kan? Siap. Kirim doa buat. Iya. Siap. Makamnya di mana? Siap di Kota Parepare. Oh, dimakamkan di Parepare waktu itu. Saya bawa pulang. Padahal waktu itu kan di sini kan? Siap. Di sini ini rusun ini. Iya, ini di sini. Posisinya rusun itu di sini. Waktu itu kan kami awalnya kan gempa pertama itu siang. Jadi sampai malam itu kita waspada untuk gempa susulan. Sampai jam 1 dini hari kami pun masih bersama keliling Kota Mamuju. Itu pun almarhumah yang ingin minta keliling. Tanya mau lihat Kota Mamuju sebelum dia pulang. Anggapan saya itu dia pulang ke kampungnya. Rencana kan besoknya saya mau antar ke orang tuanya untuk apa? Saya singkirkan dulu daerah bencana besoknya. Tapi ya musibah datang jam 2:30 dini hari itu. Pas kami sudah tertidur. Hingga 2:30 itu almarhumah yang kasih bangun saya. Dan langsung tepuk pundak saya, dada. Yang karena panggilan akrab saya, dia panggil Yang. Bang, ada gempa. Saya langsung lompat. Saya refleks langsung banget, terbangun, langsung rai tangannya. Cari dinding, kan gelap. Kita tidak lihat apa-apa dan tidak bisa juga berdiri. Kita sambil merangkak cari dinding, tapi tiba-tiba ada guncangan paling besar datang. Kami pun terlempar. Jadi saya terpisah dengan almarhumah. Perasaan saya dia terlempar ke sebelah kiri, saya terlempar ke depan. Diruntuhilah bangunan. Sempat saya tidak sadar waktu itu. Pas
pas terbangun itu pun saya terbangun seolah-olah ada panggilannya, dia yang memanggil, yang bangun, saya sudah ada di luar gitu. Saya pun sontak terbangun. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Sudah tidak ada apa-apa, gelap gulita. Di atas saya ini pas sampai sini nih dinding kamar nih. Saya sudah di bawah dinding kamar orang tua. Di atas saya itu plafon kepala saya. Saya berusaha keluar dari reruntuhan. Pas saya keluar, saya ikuti cahaya. Ternyata cahaya itu dari belakang, karena tembok sudah roboh. Pas saya keluar, ikuti yang injak-injak tembok, saya sentuhlah lengan kirinya. Di situ saya sempat berpikir, ini rumah siapa nih? Saya lewat rumah siapa? Kan perasaan saya, istri saya ada di luar, dia memanggil-manggil saya. Ternyata saya sempat sadar, dia yang dibawa reruntuhan itu. Saya raba-raba, angkat temboknya tidak bisa karena temboknya besar, tembok rusun yang dinding luarnya yang itu pun lama baru bisa diangkat karena semua orang menyelamatkan diri. Pas saya lompat keluar di halaman, belum ada yang karena itu kan gelap, tidak terlihat. Nanti selang sekitar 5 menit 10 menit baru datang satu persatu untuk bantu angkat. 3 orang 5 orang belum bisa terangkat temboknya, nanti 10 orang lebih baru bisa terangkat. Pas terangkat sudah saya lihat istri saya sudah tidak bisa. Sampai di situ sudah tidak ada yang saya ingat. Nanti pagi baru saya bisa ingat lagi apa. Setelah saya lihat istri saya terbaring di bawah reruntuhan, setelah itu tidak ada lagi yang saya bisa ingat. Pagi itu saya sudah ada di klinik, istri saya sudah di atas ini. Hampir dimakamkan di Mamuju karena akses jalan tidak ada, kemudian kendaraan juga tidak ada, pesawat juga tidak bisa terbang, kapal juga tidak bisa berlayar. Tapi alhamdulillah sampai kita berusaha jam 5 sore baru kami bisa berangkat dari Makoren, dan saya tiba di rumah duka itu jam 2 malam dini hari pakai mobil. Mobilnya itu 4 kali ganti mobil. Kita berangkat dari sini pakai mobil ambulansnya Makoren, kemudian sampai di daerah sebelum kota Majene, daerah Tapalang, di jalan tikungan itu ada longsor. Di situ tidak bisa lewat mobil. Kami pun putus asa, tapi bagaimanapun caranya kita harus menyeberang.
kalaupun tidak ada bantuan, saya bisa angkat istri saya sampai bagaimanapun caranya susah. Karena saya sempat kontak mertua saya di sana, meminta bagaimana menurut, karena saran dari komandan, kasihan istrinya kalau lama tidak dimakamkan, kita makamkan di Mamuju. Tapi permintaan dari mertua saya berat juga, jadi mau tidak mau saya harus tembus sampai Parepare. Tapi alhamdulillah ada banyak jalan juga. Walaupun 4 kali kita ganti mobil, turun dari bus ambulansnya Makorem, lewati longsor, alhamdulillah ada trek. Trek itu dia juga terhalang. Dia mau ke Mamuju tidak bisa karena ada longsor, mau kembali juga tidak bisa karena ada juga longsor. Jadi kita dibawa sampai titik longsor, di sana kita cari mobil lagi. Nah, sampai di sana alhamdulillah ada lagi mobil OSET, mobil BNPB kayak kalau tidak salah itu BNPB. Kita naik di situ, pokoknya apa adanya. Baru hujan deras juga. Nah, naik sampai temu lagi longsor berikutnya. Nanti sampai sebelum kota Majene baru ada ambulans. Pokoknya sampai di mana ada ambulans kita ganti lagi ambulans. Akhirnya dapat ambulans di sebelum kota Majene, itu yang membawa kita sampai ke rumah dulu. Ini dulu tempat bekas kamar saya di sini. Tempat kamar. Kejadiannya di sini. Pas titik lokasi ini. Pas ini. Dan itu pun saya minta rumah ini yang sebagai rumah dinas saya. Kalau masuknya di rumah ini baru 1 kali, ada senangnya, tapi lebih banyak sedihnya. Karena nanti saya akan masuk di rumah baru ini tanpa istri saya. Padahal dulu almarhumah itu mengidam-idamkan punya rumah dinas seperti ini. Namun kita hanya di rumah susun. Kan di sini ada rumah susun, ada rumah dinas yang di sebelah sana itu rumah tapak. Selalu beranda-danda. Seandainya kita yang di sebelah sana yang punya rumah tapak bukan di rumah susun. Ya, pengen juga membersihkan pekarangan.
bertanam di depan sama samping-sampingnya halaman. Ya saya sampaikan ya bersabar aja, pasti akan ada rumah kalau ada yang pindah itu. Akhirnya kejadian ini. Kalau ziarahnya setiap libur fakultatif Sabtu Minggu saya ke Parepare, pasti 1 kali 1 minggu. Karena nanti saya berziarah di makamnya itu, baru terasa seolah-olah dia itu masih ada. Kalau seperti ini, kadang masih menganggap bahwa dia masih ada di rumah. Pasti saya ceritakan bahwa rumah yang kamu idam-idamkan dulu itu sudah dibangun, sudah ada. Saya pun dapat pembagian dari pimpinan, malah diutamakan. Pilih yang mana? Mau rumah yang mana? Sebenarnya saya berat. Saya berat di daerah ini, apalagi masuk. Berat sekali. Tapi karena ada bantuan, ya kita juga patut syukuri. Ya. Saya akan ceritakan bahwa rumah yang kamu idamkan dulu jauh beda dengan rumah yang kita dapat sekarang. Lebih bagus. Malah seolah-olah bukan rumah dinas, tapi rumah pribadi. Sini Suwardi ya, yuk foto yuk. Aduh, tapi janji ya Suwardi ya. Harus undang lah, kasihan juga. Itu anak keberapa? Anak pertama. Aduh, anak pertama. Harus janji nih, bawa lah mertuanya ke sini. Siap. Kasihan, apalagi anak pertama, istrinya tadi. Saya bisa bayangkan itu, ya. Siap. Sehingga biar seneng juga mertua ya.